Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunbury Tarot. Salam mesra dari saya dan apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan fun reading, iaitu kabar yang mengejutkan. Dari si dia, yang jauh di mata, dekat di hati. Teman-teman, hari ini kita akan cuba menyimak kabar mengejutkan apakah yang perlu kamu ketahui dari seseorang yang keberadaannya jauh dari kamu, baik berjarak dari segi keberadaan maupun berjarak dari segi hati. Apakah dia baik-baik sahaja di bulan Ramadan ini? Sedang apakah si dia? Dan apakah yang sedang dia rasakan ke kamu? Baiklah teman-teman, kita teruskan sahaja ke channel reading hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan. Teman-teman, kita mulakan dengan menarik energi dia dahulu dan kita lihatkan seperti apakah energi dia detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Kita cuba kupas ya. Kabar mengejutkan apakah yang perlu kamu ketahui dari si dia ini? Seseorang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Teman-teman, orang ini mungkin merupakan seseorang yang baru kamu kenali, hubungan lama ataupun pasangan sah kamu sendiri. Kita cuba cari tahu ya. Wow. Orang ini seperti mempunyai keinginan ya, berdamai dengan kamu. Saya merasakan daripada kad pertama ini sudah menunjukkan kepada tema readingan hari ini teman-teman. Mungkin tanpa kamu mengetahui ya, orang ini mempunyai hasrat untuk berdamai dengan kamu atau mendamaikan situasi kembali. Nah, mungkin hasrat ini hanya dipendamkan ya. Mungkin dia sudah lama mempunyai niat seperti ini, tetapi atas alasan-alasan yang tertentu, mungkin dia merasakan tidak perlu memberitahu kamu dahulu ya. Ini adalah keinginan terdalam daripada seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Ingin rekonsiliasi. Sesuatu yang tidak kamu duga, sesuatu yang kamu sangat yakin ya, tidak mungkin orang ini ingin berdamai dengan kamu. Tetapi sepertinya ada hasrat yang seperti ini di hati si dia. Kita lihat lagi ya. Perbincangan. Ketika perbincangan hadir bersebelahan dengan berdamai, ini menunjukkan dengan kuat ya, ada keinginan daripada orang ini yang mungkin merencanakan sesuatu tanpa pengetahuan kamu. Nah, contoh lain ya, mungkin kamu sudah berpisah dengan orang ini agak lama, dalam 6 bulan ke atas atau jauh lebih lama dari itu ya, membuatkan kamu tidak pernah menyangka akan ada kabar berita yang seperti ini. Tidak mungkin ya seseorang yang sudah lama berpisah dengan kamu tiba-tiba hadir begitu saja. Nah, ini sesuatu yang agak tidak mungkin, agak mustahil bagi kamu. Tetapi dalam diam sepertinya ada keinginan ya untuk berdamai, mendamaikan situasi. Ketika perbincangan hadir bersebelahan berdamai, saya lebih menangkap energi seseorang yang ingin mencari kamu, ingin bertemu, bersemuka dengan kamu. Sama ada ingin menyelesaikan isu-isu yang lama ataupun memperbaiki sesuatu ke depannya seperti renewal. Nah, daripada kedua kad ini teman-teman ya, saya merasakan hasrat ini agak kuat ya daripada orang ini. Dan entah kenapa saya merasakan beberapa di antara kamu tidak mengetahui ya keinginan yang dimiliki oleh si dia ini. Wow, pertunangan. Kad ini loncat sendiri teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa energi. Apakah beberapa di antara kamu sudah merencanakan ya untuk bertunang dengan orang ini? Mungkin orang ini tunangan kamu, tetapi tidak jadi, ataupun sedang membincangkan hal-hal pertunangan, tetapi mungkin terpisah ya kerana sebuah pekerjaan, tetapi mungkin kamu masih bertunang dengan orang ini. Ataupun saya merasakan dari energi ketiganya, orang ini bakal mencari kamu bukan saja untuk mendamaikan situasi, tetapi ingin mengemukakan hasrat pertunangan ini. Nah, ini mungkin sebuah kejutan teman-teman ya, kerana mungkin beberapa di antara kamu tidak menyangka orang yang diam-diam, tidak meyakinkan, mungkin juga tidak jelas, tiba-tiba berencana seperti ini.
Nah, ini akan berlaku ke depannya nanti. Teman-teman, saya tidak memprediksi, teman-teman. Saya hanya memberikan pencerahan ya terhadap kad-kad yang terbuka. Kad apa yang terbuka, maka itu yang akan saya bacakan. Nah, di sini tidak ada seorang pun yang boleh ya membuat ramalan ataupun membuat prediksi. Saya lebih melihatkan kepada kartu-kartu ini, teman-teman. Sudah tentu jikalau dia ingin berdamai, perlu ada sebuah usaha dengan datang bertemu kamu. Jikalau tidak, bagaimana untuk membawa berbincang? Nah, pertunangan ini, apakah dia tunangan kamu? Pernah bercadang ataupun berencana untuk bertunang tetapi masih tertunda? Ataupun dalam diam orang ini merencanakan untuk kembali? Mungkin dia sedang berjarak dengan kamu. Mungkin sudah berpisah bertahun-tahun lamanya, contoh lain, demi sebuah pekerjaan, demi mencapai sebuah penghasilan yang baik. Kini dia telah bersedia dan ingin pulang ya, untuk menyatakan hasrat untuk bertunang dengan kamu. Nah, mungkin juga ya, beberapa di antara dia sudah membelikan kamu gift mengenai pertunangan, teman-teman. Mungkin orang ini sudah merencanakan sesuatu di belakang kamu, juga turut membelikan kamu cincin pertunangan. Nah, ini bukan menurut saya, teman-teman. Kamu boleh zoomkan kad-kad ini ya. Berdamai, perbincangan, pertunangan. Jika saya gabungkan ketiga kad ini, lebih menunjukkan kepada saya akan ada sebuah union, kesatuan. Kesatuan dari segi apa? Pernikahan, pertunangan, harus datang berdamai dahulu, membincangkan sesuatu yang sudah lama tidak selesai ya, tidak diselesaikan. Saya rasa teman-teman ya, daripada menarik energi orang ini saja sudah menunjukkan sedikit gambar ya, gambaran kabar mengejutkan yang tidak kamu ketahui. Mengapakah saya mengatakan itu ya? Mungkin beberapa di antara kamu sudah lama tidak berbicara dengan orang ini. Tidak ada komunikasi yang berterusan. Sudah lama terputus ataupun lost contact. Apa yang tidak kamu sadari, seseorang yang sudah lama tidak berhubungan dengan kamu, tidak kontak kamu, masih memikirkan kamu. Ketika situasinya membaik pulih, mungkin ada penghasilan dari segi keuangan, dia kini ingin tampil, membuktikan yang dia masih mampu ya, bertunang dengan kamu. Nah, mungkin juga beberapa di antara kamu, ini adalah tunangan kamu. Kamu lihat sendiri ya, dengan keterbukaan kad-kad ini. Saya sudah merasakan ya, walaupun kita cuba menarik energi seseorang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, sudah terlihat dengan jelas, teman-teman, kabar yang mengejutkan kamu ya. Kita lihat lagi. Wow, pengadilan. Saya merasakan mungkin ya, selama hilangnya orang ini dari hidup kamu, kepergiannya daripada hidup kamu ya, mungkin berjarak dengan kamu saat ini, bukan saja berjarak dari hati, tetapi juga long distance relationship. Bakal ada pengadilan buat kalian berdua. Orang ini seperti datang untuk menegakkan sebuah keadilan. Jikalau kamu menuntut sebuah kejelasan, keadilan, maka akan ada keadilan buat kamu berdua. Sesuatu yang akan jelas terlihat. Dan sepertinya ya teman-teman ya, kabar mengejutkan yang jauh di mata, dekat di hati. Saya merasakan begitu kuat sekali ya, keinginan untuk mempunyai sebuah ikatan dengan kamu. Orang ini tidak akan melepaskan kamu dan ingin mengikat kamu ya dari segi sebuah perhubungan seperti pertunangan, pernikahan, dan seperti saya sebutkan awal tadi, mungkin sudah membelikan kamu sebentuk cincin. Saya merasakan ini begitu kuat sekali ya, tidak kiralah sama ada dia seorang lelaki atau perempuan yang kita bincangkan. Di dunia yang moden ini teman-teman, ada kalanya perempuan yang membelikan cincin ya, dengan harapan bakal dilamar. Nah, di sini pembacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan dan bakal ada pengadilan daripada orang ini. Kita sedang cuba menarik energi dia secara keseluruhan, tetapi terlihat terang-terangan ya, kabar mengejutkan yang perlu kamu ketahui. Bakal ada pengadilan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Mungkin ya beberapa di antara kamu dapat terjemahkan kad-kad ini ya jauh lebih baik dari saya. Kerana hanya kamu yang mengetahui ya bagaimanakah kondisi hubungan kamu sebenarnya. Di sini ada penghijrahan. Wow, ini benar-benar sangat resonate dengan energi yang cuba kita tarik di sini ya. Penghijrahan menunjukkan beberapa di antara kamu yang berjarak jauh, hubungan sebatas di media sosial, mungkin tidak pernah bertemu, ataupun ini pasangan kamu yang telah keluar kota, keluar pulau, keluar negara untuk bekerja. Nah, ketika hadirnya penghijrahan, mungkin berita mengejutkan yang bakal kamu terima, sama ada dia ingin membawa kamu ke negara asing,
Jikalau dia seorang foreigner, orang asing teman-teman, mungkin ada hasrat untuk bernikah dengan kamu dan membawa kamu pergi ke negaranya. Ataupun ini mungkin tunangan kamu, suami kamu, isteri kamu yang berhasrat untuk membawa kamu bersama-sama ke luar negara. Migration, penghijrahan. Saya merasakan dengan sangat resonate dengan kad-kad yang terbuka, kembali kepada satu hasrat, iaitu membina sebuah ikatan dengan kamu. Kita buka satu kad lagi Siapakah dia yang jauh di mata tetapi dekat di hati? Saya juga merasakan begitu aneh di saat ini ketika hanya menarikkan energinya sahaja, seperti begitu energinya kurang sabaran untuk memberitahu kamu apakah berita yang mengejut ini. Nah, baru saja kita menarik kad daripada energi si dia. Wow, mengalah. Teman-teman, beberapa di antara si dia ini merupakan orang yang keras kepala Mungkin selama ini kamu pernah berbincang dengan si dia untuk melakukan sebuah sedikit perubahan di hubungan ini. Salah satu daripada kamu mungkin perlu mengalah, sama ada dia ke sini atau kamu ke sana. Contoh lain Dan di sini sepertinya ada seseorang yang bakal mengalah. Kerana kita sedang menarik energi si dia, ini sangat memperlihatkan dia bakal mengalah dan memberikan kamu sebuah pengadilan, keadilan yang kamu nanti-nantikan. Orang ini yang sebelum ini mungkin tidak setuju dengan pendapat kamu, tidak dapat menemukan titik tengah dalam perbincangan, kini akan mengalah. Sesuatu yang berlaku di kehidupan dia di sebelah sana, jikalau dia sedang berjarak dengan kamu maupun berjarak dengan dari segi hati ada sesuatu yang berlaku yang membuatkan dia harus mengalah, teman-teman. Saya merasakan orang ini akan give in mengalah dan akan demi mendapat peluang bersama-sama dengan kamu. Salah satu daripada kamu di sini sepertinya lebih cenderung ke arah dia mengalah agar dapat mewujudkan keinginan ini. Nah, hari ini saya sangat surprise, teman-teman. Hanya dengan menarik kad-kad berenergi untuk mengetahui siapakah dia yang jauh di mata, dekat di hati, buat julung kalinya. Kad-kad yang pertama ini sudah menunjukkan ke tema readingan hari ini, kabar mengejutkan yang perlu kamu ketahui. Bottom of the deck. Wow, tanggungjawab. Teman-teman, orang ini akan datang berdamai. Ada perbincangan yang akan berjalan di antara kamu dengan dia. Mungkin mengenai ikatan pertunangan pernikahan. Akan ada sebuah keadilan untuk kamu yang sudah lama menanti, tertunda-tunda, dibuatkan menanti-nanti. Mungkin juga ada penghijrahan untuk kamu yang berdilih dengan seorang daripada negara luar, dan dia bakal mengalah dan bertanggungjawab akan hubungan ini. Nah, jelas teman-teman Saya merasakan wow, ini benar-benar sudah menjawab ke tema readingan hari ini walaupun kita hanya sebatas menarik energi si dia. Baik teman-teman, untuk memperlihatkan dengan jelas lagi kehubungan kamu dan dia, kita cuba lihatkan seperti apakah hubungan kamu dan dia detik ini. Seperti biasa teman-teman, saya akan menarik dua kad. Satu dari pihak kamu dan satu yang lain daripada pihak si dia. Kita mulakan dari pihak kamu dahulu. Kita cuba cari tahu. Walaupun orang ini sedang merencanakan sebuah kejutan pada saya, menurut saya ini benar-benar mengejutkan. Nah, mengapakah saya berkatakan demikian? Kerana yang pertama, saya menarik energi ini sudah lama. Kamu sudah lama dibuat tertunda-tunda ternanti-nanti akan sebuah keadilan dari orang ini yang menggantungkan kamu. Yang kedua, secara tiba-tiba orang ini merencanakan sesuatu yang serius, sesuatu yang berkomitmen. Nah, teman-teman, jikalau ini orang yang benar-benar kamu cintai, aminkan saja. Tetapi jikalau kamu sudah merasakan kamu sudah tidak menanti, tiba-tiba dia datang dengan rencana yang seperti ini, maka berbicaralah dengan cara yang baik, walaupun kamu ingin menolak. Kerana kad pertama menunjukkan berdamai. Sisi profesional kamu, teman-teman. Sama ada orang ini menyakitkan kamu, mungkin dia akan datang meminta maaf. Apa pun yang bakal berlaku, ada sebuah usaha yang bakal dia lakukan. Maka hargai itu. Tidak kira lah di sini kita tidak menunding jari. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang betul, siapa yang salah. None of you. Tidak ada seorang pun yang akan dapat piala di sini. Maka menurut saya, bersikap matang. Sama ada orang ini menyakitkan kamu atau benar-benar ingin bertunang, bernikah dengan kamu, yang penting dia datang untuk berdamai.
maka selesaikan hal ini dengan baik. Nah, saya tidak tahu ya situasi hubungan kamu dengan orang ini. Kita cuba lihat sekarang ya. Bagaimanakah kamu melayan dia di dalam hubungan ini? Satu kad sudah cukup teman-teman untuk membicarakan segala-galanya. Jikalau saya buka terlalu banyak kad nanti, readingan ini akan sampai besok teman-teman ya. Kita lihatkan bagaimanakah energi kamu ke si dia di dalam hubungan ini. Ada kad loncat ya, the book. Wow, sudah lama sepertinya ya kamu menyimpan rasa untuk orang ini. Beberapa di antara kamu tidak bersikap begitu terbuka. Sama ada kamu merasakan ini hubungan yang melelahkan atau ada sesuatu yang kamu nafikan. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang menyangkal ya perasaan ini. Tetapi yang pasti, kamu lebih seperti memendamkan segala sesuatu yang terbuku di hati kamu. Dari kad yang sama teman-teman ya, saya merasakan perkara ini sudah agak lama. Beberapa di antara kamu di sini, sama ada kamu perempuan ataupun lelaki yang menonton ya, kamu mungkin ada sebuah journal, seperti sebuah organizer ya. Nah, walaupun kita di dunia yang sangat moden ya ketika ini, ada beberapa di antara kamu yang sering menulis ya, segala-gala yang terbuku di hati kamu di sebuah journal. Dan kamu menyimpan segala butiran sejarah itu mengenai kamu dan dia di dalam journal ini, di dalam diary ini. Nah, ketika kamu memikirkan semula orang ini ya, kamu akan ada kalanya membuka jurnal ini untuk memperlihatkan ya tarikh-tarikh tertentu, apa yang berlaku, dan kamu masih mencatat. Saya menangkap energi yang masih mencatat, menunjukkan dengan jelas sebahagian besar daripada kamu, orang ini sangat penting buat kamu. Seseorang yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam buat kamu. Nah, beberapa lagi ya mungkin cuba move on. Tetapi jurnal ini tidak pernah dibuang. Masih menjadi sebuah memori bagi kamu ya. Dan saya juga menangkap beberapa di antara kamu di sini ya. Mungkin orang-orang yang terpelajar ya. Orang yang berpendidikan tinggi. Mungkin kamu belajar ya. Berpendidikan tinggi dan sangat suka membaca buku. Sangat suka mencari tahu. Berilmu pengetahuan ya. Ini membuatkan ada kematangan emosi dari kamu yang sering mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan baik. Kamu tidak akan begitu tergesa-gesa ya memutuskan sesuatu. Nah, seperti saya sebutkan tadi, jikalau ada yang move on juga, segala sesuatu yang dicatat di buku ini tidak pernah dibuang. Dan buku ini masih tertutup. Tidak banyak orang yang tahu ya tentang kamu dan si dia. Buku ini masih tertutup teman-teman. Sebuah buku yang tebal yang sudah agak lama. Menunjukkan betapa lamakah hubungan ini ya. Mungkin ada yang sudah I don't know you guys, berdekad-dekad lamanya. 30 tahun, mungkin lebih dari itu, saya tidak tahu ya. Nah, di sini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Teman-teman, bear in mind, ini bacaan umum akan menarik energi orang banyak. Sesuaikan dengan kondisi kamu. Jikalau tidak ada yang sesuai, jangan cuba cocok-cocokkan. Mungkin pembacaan ini bukan untuk kamu. Begitu ya, kita lihatkan. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini ya, tidak tahu apa yang perlu dilakukan di hubungan ini. Kamu hanya menutup buku ini, tapi kamu tidak menutup pintu hati kamu. Saya menangkap energi ada yang menanti. Ada yang menanti sebuah kepulangan dari seseorang ya, mungkin mantan isteri, suami. Buku ini tidak pernah dibuang. Masih menutup perasaan ini serapat yang mungkin agar orang lain tidak dapat membaca kamu. Ada cinta yang juga diam-diam di sini ya, yang masih memendam rasa. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu sangat terkesan dengan orang ini. Kita lihatkan pula daripada pihak dia. Bagaimanakah dia ke kamu dalam hubungan ini? Oh wow. The bouquet. Teman-teman, orang ini ya merupakan seseorang yang sangat pandai mengambil hati kamu. Orang yang berjiwa romantis, orang yang lemah lembut, mungkin pernah memberikan kamu sejambang bunga. Seseorang yang mengetahui yang kamu sangat menyukai bunga. Orang ini sangat suka mencuri perhatian kamu dan dia merasakan kamu ini seorang yang sangat tampan, seorang yang sangat jelita, seorang yang sangat comel, cute di mata si dia. Orang ini merasakan sering-seringan ingin memberi perhatian kepada kamu, walaupun mungkin ya ada sedikit risiko di hubungan kalian.
cinta daripada si dia ini masih berbunga-bunga. Walaupun di sisi kamu, buku ini sudah ditutup. Chapter ini sudah ditutup. Babak ini seolah-olah sudah berakhir. Menurut kamu ya, menurut kamu ke dia. Dia pula masih berbunga-bunga. Nah, ini adalah kejutan ya, yang amat mengejutkan, sesuatu yang kamu merasakan tidak mungkin akan berlaku dari seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Nah, teman-teman, hubungan kamu dengan dia memang sudah stuck agak lama di sini. Tetapi apa yang tidak terlihat adalah orang ini tidak pernah ke mana-mana. Dia ada sisi keterikatan dengan kamu, walaupun ada mountain di belakang ini ya, ada penghalang di antara hubungan kalian, dia tetap berada di situ untuk kamu. Orang ini tidak pernah bergerak ataupun bergerak ke mana-mana. Ada perasaan dalam ya, yang dari sisi komitmen untuk dia ke kamu. Perasaan yang masih berbunga-bunga, masih merindukan, masih memikirkan, dan seperti masih mengharapkan sesuatu dari kamu. Walaupun ya ada halangan di hubungan kalian yang membuatkan kamu dengan dia terpisah. Wow, sepertinya api cinta ini masih bernyala, teman-teman. Kehadiran jangkar juga menunjukkan daripada sisi kesetiaan, kestabilan. Walaupun saat ini ya, hubungan kamu dan dia sedang stuck, tidak ke mana-mana. Nah, di belakang ini ada mountain, teman-teman ya. Saya juga merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang agak keras kepala, sukar untuk diatur, tidak pernah mahu mendengar ya dari sisi kamu. Ini yang membuatkan ya kad ini terbuka ya. Ketika dia degil, tidak mahu mendengarkan dari sisi kamu, kemudiannya dia akan mengalah. Kad terakhir yang terbuka di sini, seseorang yang akhirnya mengalah demi membentuk sebuah hubungan, ikatan dengan kamu di sini. Baik teman-teman, kita buka tarot card ini ya, dan kita cuba lihatkan, sedang apakah dia saat ini? Seseorang yang berjarak dengan kamu. Sedang apakah dia saat ini? Mungkin kamu ingin mengetahui ya kabar daripada orang ini. Mungkin dia tidak mengabari kamu, kamu juga turut mendiamkan dia, ataupun lost contact ya, putus hubungan. Kita cuba cari tahu, sedang apakah dia saat ini? Seseorang yang jauh di mata, tetapi dekat di hati. Ace of Swords, the Emperor, Six of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Pentacles. Wow, ada dua ace di sini ya. Four of Swords, Page of Pentacles. Teman-teman, saya menangkap ya, sedang apakah dia saat ini? Bottom of the deck, King of Pentacles. Teman-teman, saya merasakan orang ini ya, banyak kad Pentacles di sini dan juga kad Sword ya, yang menunjukkan fikiran dia saat ini ya, lebih terfokus ya kepada pekerjaan. Nah, mungkin kamu di sini memikirkan orang ini sudah tidak kontak kamu ya, tidak menghubungi kamu. Mungkin sudah tidak ada minat daripada si dia, tetapi saya lebih menangkap ya, orang ini masih memikirkan kamu kerana ada Ace of Swords di sini. Orang ini masih menumpukan fikirannya bukan saja kepada pekerjaan, penghasilan, tetapi dia masih memikirkan kamu. Tanpa kamu sedari, teman-teman, ketika dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan perusahaannya, perniagaannya, kerjanya, apapun itu ya, ada energi yang sangat balance di antara kamu dengan dia. Orang ini belum maju, belum mundur dari koneksi ini. Kerana menurut si dia, teman-teman ya, walaupun dia hanya meneruskan kehidupannya ke depannya, apapun yang sudah dia lakukan, sama ada dia pergi meninggalkan ataupun apa yang dia pilih, dia sedar daripada fikirannya. Dia sedar kamu adalah orang yang tepat dan dia sering memikirkan kamu. Cuma teman-teman ya, kerana dia menyedari di dalam hubungan ini, dia sering-seringan mematahkan semangat kamu. Dia mengecewakan kamu dengan menunda-nunda hubungan ini, sering membuatkan kamu ternanti-nanti. Ketika dia sering-seringan memberikan ketidakjelasan ini, membuatkan kamu benar-benar seperti patah hati. Kamu yang meledak-ledak menginginkan orang ini dengan secara perlahan-lahan, perasaan kamu semakin hari semakin pudar.
Kamu semakin hari semakin memikir ya, apakah wajar untuk menanti si dia meneruskan hubungan ini ataupun mengambil keputusan untuk tidak diremehkan lagi. Nah, di sini teman-teman ya, orang ini sedar apa yang dilakukan, tetapi kerana sikap si dia yang sangat dingin, gagal mengekspresikan sesuatu itu daripada emosinya, kerana dia adalah seorang yang menggunakan logika. Emperor hadir bersebelahan dengan Ace of Sword. Ini menguatkan lagi ya, seseorang langsung tidak memakai hati. Ada kalanya ya, kurang kepekaan akan apa yang kamu perlukan, apa yang perlu dititik beratkan. Dia kurang memandang ke arah emosi kamu. Saat ini teman-teman, kamu pasti tertanya ya, orang yang jauh dari kamu ya, saya lebih cenderung melihat dia memikirkan kepada sebuah penghasilan. Kerana akhir-akhir ini sepertinya banyak penghasilan ya yang baru, idea-idea baru, penghasilan yang baru yang menghampiri si dia. Maka dia ingin mewujudkannya kestabilan yang nyata, kestabilan yang benar-benar bakal terwujud untuk si dia. Dalam menjalankan pekerjaan ini sebenarnya dia sangat lelah. Dia sangat lelah teman-teman. Dia tidak tahu ya untuk memikirkan kamu, memikirkan pekerjaan, dan kondisi seperti ini sangat melelahkan dia. Nah, di sini jelas terlihat ya, beberapa di antara kamu di sini mungkin seorang janda atau duda yang menonton video ini, atau kamu berdilin dengan seorang janda atau duda, atau kedua-duanya sekali. Sama ada kamu mempunyai anak ataupun tidak. Nah, di sini sama-sama menggunakan logika. Masalah kamu dengan dia, saya lihatkan saat ini teman-teman. Kamu menggunakan pikiran kamu yang tegas, dia juga turut memikirkan menggunakan logikanya yang tegas. Masing-masing tidak mahu mengalah, masing-masing tidak mahu meet halfway ya, tidak mahu ke titik tengah. Di sini menunjukkan apa teman-teman? Maka orang ini ya, sebenarnya dia tidak ke mana-mana. Cuma dia agak pasif, agak dingin dan tidak memperjuangkan kamu. Tidak memperjuangkan kamu tidak bermaksud dia tidak mahukan kamu. Nah, di sini kamu lihat ya, perencanaan si dia yang bakal mengejutkan kamu. Dalam diam, si Emperor ini tahu apa yang perlu dilakukan. Kalau tidak, dia tidak berada di posisi Emperor, teman-teman ya. Dia kepenatan, kelelahan kerana terlalu banyak menggunakan mindanya. Di sini dia tahu, teman-teman, dia perlu bersikap bertanggungjawab. Jika dia ingin datang bertunang, bernikah dengan kamu, apatah lagi ingin membawa kamu berhijrah bersama, perlu ada tanggungjawab daripada si dia. Daripada segi apa teman-teman? Dari segi financial. Perlu ada kemampuan untuk membahagiakan kamu. Nah, kini teman-teman ya, dia masih membuatkan kamu ternanti-nanti. Nah, kerana posisi yang seperti ini, maka dia belum maju di dalam hubungan ini. Dia sendiri masih perlu menghabiskan kerja-kerjanya. Nah, ketika selesai nanti, dia bakal mengambil keputusan. Kerana dia sudah merenungkan ini teman-teman. Ketika dia kelelahan, dia memikirkan kamu. Orang ini seperti mental overload ya saat ini ketika kamu mendengarkan readingan ini. Dan dia sangat berhati-hati dengan tingkah lakunya ke kamu. Nah, apatah lagi orang ini mungkin pernah meninggalkan kamu, lost contact ya, pergi tanpa sebuah kejelasan. Banyak yang saya lihatkan di sini yang dia rencanakan tanpa pengetahuan kamu. Kehadiran Page of Pentacles ini juga menunjukkan rencana-rencana yang belum terlaksana. Ketika bersebelahan dengan King of Pentacles, saya percaya rencana ini bakal dilaksanakan. Ketika ini teman-teman, dia sangat sibuk dengan pekerjaannya dan sangat fokus untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan keuangan dan pekerjaan. Ada sesuatu yang juga turut ya tidak selesai di pihak dia, seperti pekerjaan yang tertunda, projek yang tertunda, sesuatu yang delay ya, yang perlu dia atasi. Kamu lihat ya gambar Emperor ini yang melihatkan kepada Six of Pentacles ini ya. Saya merasakan dia merenungkan kamu. Tetapi dia juga cuba mengimbangi ya. Dia tidak mahu begitu banyak menggunakan emosinya. Jikalau dia menggunakan emosinya yang berlebihan, ini akan menghambat rencananya. Ini akan menghambat sebuah langkah. Maka dia lebih fokus kepada apa yang perlu diutamakan dahulu. Nah, kamu lihat ya, sering-seringan orang ini membuatkan kamu ternanti-nanti. Tetapi dia sudah merencanakan kejutan ini untuk kamu. Orang ini sering-seringan memikir kamu. Saya merasakan ketika dia sibuk ya, walaupun ketika dia berehat ya, kamu dengan dia saling terkoneksi dan memikirkan satu sama lain. Ketika kamu memikirkan dia, dia turut memikirkan kamu. Ada energi yang seperti itu. Nah, teman-teman, saat ini dia juga dapat merasakan ya, walaupun dia sibuk dengan pekerjaan ya, dia merasakan kamu sudah semakin hari
semakin ingin menutup buku ini. Kamu sudah semakin hari semakin jauh dari dirinya. Dia merasakan kamu tidak begitu bucin, tidak begitu mengharapkan si dia. Kamu kini berbeza daripada yang dulu. Ini yang saya tangkap ya, tapi entah kenapa ya, walaupun dalam kesibukan bekerja dan sebagainya, dia masih ada fokus tentang kamu. Walau bagaimana sibuk sekalipun teman-teman, kerana dia tahu kepentingan kamu di hatinya. Dia sering memikirkan kamu, cuma mungkin ya, perasaan ini seperti sudah kamu tepis. Maka kamu tidak mahu menerima kenyataan, kamu merasakan ini tidak memungkinkan. Seseorang ini akan memikirkan kamu, begitu ya. Maka di saat ini teman-teman, saya merasakan dia sedang merencanakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang ingin dia wujudkan. Ini sangat sinkron dengan kad-kad yang terbuka di atas ini. Orang ini akan beraksi. Nah, ketika dia datang nanti, kamu lihat ya, dengan penuh gaya teman-teman, dengan penuh ketampanan, penuh kejelitaan, bersikap confident walaupun langkahnya berhati-hati. Cara disi dia ini ya, seperti ingin datang melamar kamu. Sekurang-kurangnya mungkin datang untuk meminta maaf, memberi sebuah kejelasan ya, menjelaskan situasi ini agar ada sebuah pengadilan buat kamu. Yang pasti ketika dia hadir nanti ya, saya menangkap energi yang bakal membuatkan hati kamu berdegup. Ketika kamu melihat dia berjalan seperti ini menuju ke arah kamu, hati kamu akan berdegup-degup teman-teman. Orang ini begitu tampan ya, penampilan yang begitu menarik ya. Nah, dari jauh lagi ya, aura penarik orang ini sudah menarik kamu. Nah, dia juga akan datang dengan kestabilan. Kamu lihat dia di tangan dia ada pentacles. Saya merasakan dia ada pencapaian di sini. Ketika dia datang dengan penuh keyakinan, langkah yang berhati-hati, dan ada keyakinan yang kamu bakal tertarik kembali dengan si dia. Mungkin di sini dia ingin berdamai ya, seperti kad ini, meminta maaf dan melamar kamu. Ini adalah kabar yang sangat mengejutkan dari seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Teman-teman, baik seorang perempuan ataupun lelaki, ketika dia datang ya, menghala kamu, saya boleh pastikan kamu akan berdegup-degup. Masih ada ciri-ciri ketertarikan ya, dengan orang ini yang seperti magnet menarik kamu. Nah teman-teman, setelah melihatkan sedang apakah dia saat ini, kita cuba lihatkan lagi teman-teman. Apakah yang sedang dirasakan ke kamu detik ini? Wow, 9 of Wands. Teman-teman, orang ini belum berputus asa ya. Walaupun kelihatan dengan jelas ya, kamu atau dia membatasi satu sama lain. Kelihatan dengan jelas sekali. Tetapi saya melihatkan dari segi perasaan dia ya, dia masih belum menyerah ya terhadap diri kamu. Ada energi kelelahan ya. Tetapi walaupun dalam kelelahan, jika digabungkan dengan kad yang di atas ini teman-teman, mungkin juga kamu dengan dia tidak berkomunikasi, membatasi diri ya, menjaga jarak, apapun itu. Dia tetap memikirkan kamu dari segi fikiran. Jikalau kamu menutup buku ini sekalipun, fikiran itu tetap berjalan ya. Kamu ini benar-benar luar biasa ya, kerana orang ini sering kepikiran tentang kamu terus. Walaupun mungkin saat ini kamu yang membatasi, lost contact, memblokir si dia, tidak ada penghalang ya yang dapat memisahkan kamu berdua. Walaupun dalam posisi kelelahan ya, dia masih belum berputus asa. Terlalu banyak kad ya, too many cards. Kita akan lihat lagi ya, perasaan dia ke kamu. Judgment. Teman-teman, Judgment hadir bersebelahan dengan 9 of Wands. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengutarakan ini ya. Beberapa di antara kamu memiliki ya, ikatan kehidupan masa lalu dengan orang ini. Kamu sebenarnya ditakdirkan ya, mungkin pernah ada ikatan khusus dengan dia, ataupun berkenalan ya, mengenali satu sama lain di kehidupan ini. The Emperor di atas Judgment ya, menunjukkan sesuatu yang sangat kukuh. Kebangkitan dari segi perasaannya buat kamu. Ketika dia ingin menghindar, dia ingin move on, melupakan orang masa lalu. Mungkin kamu mungkin juga orang masa lalunya ya. Dia ingin move on kerana ada energi keputusasaan. Tetapi sepertinya hati kalian tetap memanggil satu sama lain, membuatkan Emperor ini tidak maju, tidak mundur.
Nah, in fact ya, bahkan ya, ingin memperbaiki hubungan ini dengan mencari sebuah kesempatan. Dan menurut judgment, ketika kehadiran judgment ini, bakal akan ada kesempatan yang baik, kebangkitan kembali di antara kamu dengan dia. Walaupun hubungan ini sudah lama ditunda, saya merasakan seperti akan ada sebuah kesempatan yang baik ya, peluang yang dibuka oleh alam semesta untuk kamu dan dia. Wow, di sini ada The High Priestess, masih memendam rasa. Kamu tahu teman-teman, saya tidak tahu ya, saya menangkap energi seseorang yang sudah matang dari segi emosi. Orang ini cenderung seorang yang sudah agak tua ya, berumur. Mungkin beberapa di antara kamu ini cenderung ya, jatuh hati, menyukai seseorang yang agak berumur. Orang ini mungkin sepantaran dengan kamu atau jauh lebih tua dari kamu, atau sekurang-kurangnya lebih tua dari kamu. Hanya sebahagian kecil ya, kerana kewujudan Ace of Swords dan Ace of Pentacles ini, beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sepantaran atau jauh lebih muda. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang jauh lebih dewasa dari segi umurnya. Nah, mengapakah kamu jatuh cinta dengan orang seperti ini? Baik dia seorang lelaki ataupun perempuan. Kerana orang yang matang dari segi emosi ini sebenarnya seksi, teman-teman. Memahami kamu dan bakal mengalah ya. It's more challenging, akan lebih mencabar ya jika kita berdiri dengan seseorang yang sepantaran atau lebih muda dari kita. Nah, ketika kamu berdiri dengan seseorang yang matang dari segi emosi, orang ini memahami kamu, tidak akan push kamu, tidak akan mengekang, menanti saja. Banyak sikap dari si dia ini yang dia pendamkan. Dia tidak begitu mudah ya bersikap terbuka memberitahu kamu apakah isi hatinya yang terdalam. Orang ini cenderung diam. Ketika dia pergi pun dia tidak banyak berbicara dengan kamu. Ini yang membuatkan kamu menanti-nantikan sebuah kepulangan ya, sebuah kejelasan. Kerana dia tidak banyak berbicara dan tidak bersikap terbuka dengan kamu. Apa yang dia lakukan hanyalah memendam rasa. Ya, hanya memendam perasaannya. Kerana mungkin juga ya ada perbezaan-perbezaan yang tertentu di antara kamu dengan orang ini dari segi agama, status dan sebagainya. Orang ini masih memendam rasa ketika dia pergi dari kamu. Ketika dia berjarak dengan kamu, teman-teman, dia hanya mendiamkan situasi. Dia hanya mendiamkan hubungan ini. Itu tidak bermakna dia berundur. Dipendamkan segala sesuatu kerana orang ini bersikap matang. Saya juga merasakan ya, orang ini banyak berahsia sesuatu dari kamu. Bukan saja kamu yang cuba tutupin sesuatu di sini, dia juga seperti menutup sesuatu dari kamu ya. Kita lihat lagi. Saya akan bacakan zodiaknya nanti ya. Di sini ada Five of Swords ya. Sesuatu yang dikecewakan. Wow, bersebelahan dengan Ten of Swords. Sama ada dia merasa kecewa atau dia percaya dia sudah mengecewakan kamu dan dia merasakan hubungan ini mungkin sudah berakhir. Dia merasakan sudah ada sebuah penyelesaian di antara kamu dengan dia. Ini yang sedang dia rasakan ketika dia menggunakan intuisinya untuk mencari sebuah kesempatan ya. Walaupun ada energi keputusasaan, dia merasakan dia sudah banyak mengecewakan kamu, banyak menghampakan kamu, dan dia merasakan seolah-olah ya, saya menangkap energi seseorang yang sudah berkhianat dengan kamu. Apakah dia menghadirkan orang lain, berselingkuh? Sesuatu yang membuatkan dia percaya ya, dia sudah berkhianat dengan kamu, teman-teman. Kita akan lihat lagi di sini ya. Dia merasakan detik ini ya, segala sesuatu ini sudah berakhir. Wow, The Hermit. Two of Swords. Wow, ini perlu direnungkan oleh si dia. Teman-teman, orang ini banyak merenung tentang kamu ya. Banyak merenung tentang kamu di sini. Nah, dari segi perasaannya, teman-teman, dia merasakan dia sudah mengecewakan kamu dan kamu sudah tidak menanti kepulangannya. Apatah lagi ya, untuk look forward ya, menantikan sebuah berita seperti sebuah ikatan, sebuah lamaran. Kamu pasti ya akan begitu kaget dengan berita daripada si dia ini kerana dia menyedari ya, kebanyakan daripada kamu kini sudah tidak mengharapkan hubungan ini lagi. Tetapi perasaan dia masih nyata untuk kamu. Nah, sepertinya ya, kondisi ini menyiksa dirinya. Sesuatu yang dia hasilkan sendiri membuatkan kamu pergi meninggalkan koneksi ini. Banyak beban fikiran, teman-teman, kerana dia ingin melihatkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Tetapi pada waktu yang sama, dari segi logika dan pikirannya,
memberitahu dia ini semua sudah berakhir. Tetapi dia seperti masih ingin melawan arus dan mewujudkan ini dengan kamu. Maka berita ini bakal mengejutkan kamu, kerana berita ini sudah meyakinkan kamu yang orang ini mungkin tidak akan kembali, hubungan ini sudah selesai, dan kamu tidak pernah menyangka dia masih menyimpan rasa ini. Nah, ketika dia pergi meninggalkan kamu dengan orang lain, apapun yang dia lakukan, ya, sama ada memilih orang lain atau memilih pekerjaan, ketika dia pergi, kamu sudah pastikan ini mungkin, ya, pengakhiran dari segala sesuatu. Nah, seperti saya sebutkan awal tadi, mungkin ada yang berpisah sudah agak lama. Sudah mungkin, ya, sudah pasti ini tidak mungkin buat kamu. Dia menyedari dia banyak menyakiti kamu, mengecewakan kamu, mungkin juga turut memanfaatkan kamu. Ketika dia memikir kembali, ya, memori ini, teman-teman, dia kelelahan. Dia menarik diri, introspeksi diri, banyak berdoa, mendekatkan diri dengan ibadah, mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, di bulan Ramadan ini, teman-teman, ya, pasti ada sesuatu yang men-trigger dia ketika dia beribadah, menjalankan puasa dan sebagainya. Pasti ada sesuatu yang men-trigger dia. Ketika kita kurang makan, teman-teman, percayalah, ya, fikiran kita akan bertindak jauh lebih baik. When you are fasting, fikiran kita sebenarnya jauh lebih baik. Ketika kita banyak makan, ya, minda kita akan menjadi malas. Nah, di bulan Ramadan ini, teman-teman, sepertinya ada sesuatu yang men-trigger dia. Dia seperti menarik diri daripada orang banyak merenungkan segala sesuatu. Dan ketika inilah, ya, di bulan yang mulia ini, dia memikirkan kamu. Dia memikirkan kamu. Ketika kamu memikirkan apa yang dia lakukan, ya, di bulan yang mulia ini, dia juga turut seperti mirroring, memikirkan apakah kamu baik-baik saja. Ketika dia merencanakan ini, dia kurang yakin yang kamu akan menerima ini. Tetapi dia tetap akan hadir. Nah, ini bakal mengejutkan kamu. Saat ini, teman-teman, ya, ini bukan momen yang tepat. Di bulan yang mulia ini, saya merasakan dia sedang seperti banyak berenung, banyak mendekatkan diri dari segi spiritual dengan Tuhan, menyedari kesalahannya, kesilapannya. Orang ini ketika ini saya merasakan perasaannya agak bingung, teman-teman. Dia cuba menepikan logikanya dan menggunakan intuisinya. Dia tidak mahu menilai sesuatu daripada apa yang terlihat, kerana ini seperti akan menghambat tindakan dia. Maka dia menggunakan intuisinya. Dia seperti tertanya-tanya, ya, apakah kamu masih akan memberikan peluang ini untuk dia? Tetapi dengan kehadiran judgment-nya, begitu jelas terlihat seperti takdir ingin membuka jalan untuk kalian. Sekurang-kurangnya untuk dia hadir, meminta maaf dari kamu di bulan ini, teman-teman. Ini yang sedang dia rasakan ke kamu. Dia turut merasakan begitu kecewa, ya, ada rasa minder, malu, seperti rasa defeated, dikalahkan, kerana dia telah menyinggung kamu, telah mengecewakan kamu. Nah, kini dia harus memberanikan dirinya, walaupun dalam posisi agak malu, untuk bersemuka dengan kamu. Ini yang membuatkan dia begitu bingung untuk melakukan ini. Nah, di sini, teman-teman, ada Eight of Pentacles. Saya merasakan, teman-teman, dia akan berusaha, ya, mencari solusi bagi mengatasi masalah ini. Masih ada kejutan buat kamu di sini, teman-teman, ya. Kejutan sebuah pertunangan, lamaran dan sebagainya. Teman-teman, Tower and the Fool, wow. Benar-benar, ya, teman-teman, ya. Dia sangat kehancuran, ya. Sewaktu dia sibuk bekerja, ya, menjauhkan diri dari kamu, ya. Di bulan ini, teman-teman, banyak yang men-trigger dia ini. Panah yang menusuk di hatinya, yang membuatkan dia tersedar secara terkejut akan banyak perkara. Walaupun di tema readingan ini, kabar ini akan mengejutkan kamu, tetapi saya merasakan orang ini juga dikejutkan oleh alam semesta, ya. Dia terbangun daripada sesuatu yang tidak pernah dia sedarkan. Nah, kini dia akan memulakan sesuatu yang baru, ya, membuka lembaran baru dengan kamu. Nah, ini yang sedang dia kerja keras saat ini, mencari solusi ke arah ini, teman-teman. Zodiak sign yang paling kuat dalam bacaan hari ini adalah Aquarius, Aries, Libra, Cancer, Virgo. Itu yang paling kuat dalam bacaan hari ini, teman-teman. Dan kita juga ada zodiak-zodiak yang turut hadir, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang tidak terlihat di sini, teman-teman, ya, sebentar.
sepertinya adalah Pisces, Cancer, Scorpio. Itu yang tidak terlihat di sini. Tetapi teman-teman jangan begitu bergantung ya kepada zodiak sign. Menurut saya zodiak sign initial itu hanyalah sebagai bonusnya sahaja. Nah teman-teman, ini adalah zodiak-zodiak yang hadir. Ini yang sedang dia rasakan kepada kamu saat ini ya, seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Tetapi saya lebih memfokuskan bukan dari segi perasaannya ke kamu ya, kerana di sini perasaan yang seperti agak kecewa, putus asa, ragu-ragu, itu yang dirasakan kepada kamu untuk bertindak. Saya lebih memfokuskan kepada rencana si dia yang bakal mengejutkan kamu. Baik teman-teman, kita lihat pula ya, ke depannya nanti, ketika dia datang memberikan kamu kejutan-kejutan ini, apakah yang ingin dia wujudkan dengan kamu ya? Ketika dia datang untuk meminta maaf, berdamai, berbincang mengenai sebuah pertunangan atau lamaran, mungkin ada yang ingin melamar kamu ya, ke jenjang pernikahan. Kita lihatkan apa yang sebenarnya ingin dia wujudkan. Apakah hasratnya sebenarnya? Yang ingin dia wujudkan di sini bersama kamu. Wow, forgiving and learning. Nah, ini maksud saya tadi dengan kehadiran The Hermit, teman-teman ya. Di bulan yang mulia ini ya, dia banyak disedarkan. Seperti Kat Tower tadi ya, dia seperti mempelajari yang dia harus memaafkan, dia harus meminta maaf dan banyak yang dia pelajari. Saya menangkap energi, kamu lihat ada seorang yang mengusap kepala orang lain di sini ya. Seorang jejaka, seorang pria mengusap kepala seorang wanita yang sedang menangis mungkin ya. Dia akan datang to comfort you. Kerana ini adalah dorongan malaikat pelindung ya. Ini yang saya maksudkan tadi teman-teman, dengan kehadiran judgment, alam semesta membuka jalan ya, dibimbing oleh malaikat ataupun leluhur ya, yang mendorong si dia untuk merencanakan ini agar dia datang mengusap kepala kamu, seperti memberikan sebuah kenyamanan ya, memujuk hati kamu supaya jangan bersedih. Ada pujuk rayuan daripada si dia yang ingin trying to comfort you, seperti ingin memujuk rayu kepada kamu, seperti ingin meyakinkan kamu, memberikan kamu sebuah kepastian yang selama ini dia tidak pernah menghilang. Saya menangkap energi yang seperti itu, forgiving and learning, memaafkan dan saling mempelajari. Itu yang ingin dia wujudkan ya, ketika dia datang berdamai, meminta maaf, mungkin juga melamar. Entah mengapa teman-teman ya, saya juga menangkap sedikit energi seperti renewing of vows ya. Saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini. Renewing of vows itu adalah seperti, saya tidak tahu sama ada ini berjalan untuk setiap agama ya. I'm not sure about agama Islam, tetapi seperti seseorang yang sudah bernikah, dia kembali renewing. Bukan bernikah kembali, lebih tepat lagi seperti dia menyambut ulang tahun pernikahan dengan melakukan sebuah doa. Seperti kembali bernikah, renewal pernikahan itu ya. Renewing of vows adalah sebuah kenduri kendara yang bakal dia lakukan untuk kamu, seperti ingin merenewal pernikahan kalian. Seperti itu teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini. Cuba bantu saya di kolom komentar agar ketika saya menangkap energi yang sama seperti ini, di waktu yang lainnya saya akan dapat menyampaikan ini dengan lebih jelas. Renewing of vows ini seperti orang yang sudah bernikah, tetapi setelah tiba tarikh pernikahan itu ya, ulang tahun pernikahan, mereka akan kembali melakukan pernikahan yang sama, seperti memakai wedding gowns ya, kembali melakukan kenduri kendara ya, menjemput jiran tetangga hanya untuk renewal of marriage begitu. Saya menangkap sedikit energi yang ingin dia lakukan ke kamu. Nah, ini mungkin kabar yang mengejutkan. Mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Teman-teman, ini bacaan umum ya. Jikalau tidak resonate, tidak mengapa. Anggaplah ini sebagai sebuah hiburan. Jikalau resonate, aminkan sahaja teman-teman ya. Baik, kita lihatkan lagi. Saya menangkap seseorang yang bakal datang memeluk kamu, mengusap kepala kamu, ya, mungkin mengeringkan air mata kamu. Sesuatu yang ingin dia perbetulkan. Let your friends help you. Teman-teman, ketika dia hadir nanti ya, ini sudah dihitungkan oleh dia. Dia mungkin bakal mendapatkan bantuan ya daripada rakan-rakannya untuk membantu dia menjayakan rencana ini. Nah, ini bakal menjadi sebuah kejutan yang baik teman-teman. Jikalau kamu bertanyakan saya, bilakah kejutan ini bakal berlaku? Teman-teman, kita sekarang di bulan hampir ya, di bulan April. Saya lebih menangkap energi ke hujung tahun dan saya tidak dapat memberitahu kamu bila.
Saya tidak mahu menyebut bulan dan ini akan mengecewakan kamu. Tapi saya lebih menangkap rencana ini bakal hadir ke penghujung tahun atau mungkin ya di permulaan tahun hadapan 2024. Nah, kamu jangan lupa, orang ini merencanakan sesuatu yang agak sempurna. Perlu ada kestabilan dari segi penghasilan dan sebagainya. Maka waktu itu perlu diberikan kepada dia. Di sini jika kamu benar-benar ya merasakan energi ini resonate, saranan saya, doakan dia. Doakan agar dia kembali. Jikalau kamu benar-benar sudah menolak energi ini, ketika dia datang nanti berdamailah. Saling bermaaf-maafan. Itu saranan saya. Dia akan cuba mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan kamu, rakan-rakan dia ya, untuk menyatukan kalian kembali. Calling in your soulmate. Nah, kamu lihat di sini energi pertunangan, pernikahan yang bakal mengejutkan kamu ya. Saya juga menangkap ya, untuk kamu janda yang duda ya, yang sudah agak lama bersendirian atau seorang yang single, agak lama tidak menjumpai jodoh yang tepat, kamu bakal akan menjumpai jodoh yang tepat. Nah, ini tidak tertakluk kepada usia kamu. Teman-teman, siapa yang kata terlambat? Ada orang yang bernikah di umur 50-an, 60-an pun ada. It's up to your timing. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap kita itu mempunyai waktu yang berbeda. Nah, ini tertakluk ya. Kita serahkan ke tangan Tuhan. Setiap dari kita mempunyai timing kita sendiri. Nah, mungkin ya untuk kamu yang sudah lama bersendirian, sama ada single, janda atau duda ya, saya merasakan calling in your soulmate. Orang ini akan mewujudkan sebuah ikatan pernikahan dengan kamu. Nah, ini adalah kabar berita yang bakal mengejutkan kamu kerana kamu langsung tidak mempercayai ini. Sesuatu yang tidak kamu duga itu yang berlaku selalunya. Least expected things are bound to happen ya. Perkara yang kita tidak menyangka selalunya itu yang akan terwujud. Tetapi sesuatu yang kita rencanakan, yang kita harapkan, selalunya biasanya akan mengecewakan kita. Secara alami teman-teman, secara natural begitulah kehidupan ini ya. Bottom of the deck, this could be the one. Nah, kamu lihat calling in your soulmate dan kamu lihat seorang pria yang memegang tangan wanita ini mungkin juga menyarungkan cincin di tangannya. Kamu lihat teman-teman, dipantau ya, diperlihatkan oleh bidadari-bidadari kecil ini. Sesuatu yang dibuka oleh alam semesta. This could be the one. Kamu adalah orang yang tepat. Kamu adalah orangnya. Nah, ini adalah kejutan yang bakal ya menggembirakan kamu. Ataupun jikalau kamu tidak looking forward kepada hubungan ini dan kamu sudah ingin melepaskan, saya lebih menangkap seperti bagaimana teman-teman ya? Seperti akan berdamai. Begitu ya. Kamu dengan orang ini akan berdamai. Baik teman-teman, kita akan buka sedikit pesanan-pesanan. Mungkin beberapa di antara kamu menantikan ini. Kita akan lihat ya, pesanan-pesanan dari si dia. Baik teman-teman, saya terpaksa pause video tadi ya, kerana saya tergerak untuk menukar kad pesanan ini dan mengambil yang warna merah. Pertama, kerana saya menggunakan intuisi dan warna kegemaran saya adalah merah sebenarnya. Nah, ketika kehadiran sebuah tali ikatan ya, seperti pertunangan ataupun pernikahan, saya tergerak menukar ya kad pesanan ini dari yang berwarna putih ke berwarna merah. Entah mengapa ya, maka saya terpaksa pause video untuk mengambil kad yang berwarna merah ini. Sesuatu memberitahu saya agar menukar kad yang sudah saya rencanakan untuk pembacaan hari ini. Maka saya tukar last minute. Nah, kita lihatkan teman-teman, apakah pesanan daripada si dia yang ingin memberikan kamu kejutan-kejutan ini ya. Seseorang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Saya tergerak untuk membuka kad ini. Saya juga agak kaget mengapa saya melakukan ini ya. Kerana mungkin ada tali pertunangan, pernikahan ya. Dan saya merasakan warna merah lebih, I don't know you guys. Cuma intuisi saya mengatakan warna merah ini seperti lebih, I don't know, romantik ya. Lebih romantis buat kamu. Kita dengarkan ya. Sebelum dia hadir, sebelum orang ini datang memberikan kejutan-kejutan ini, apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu? Kita cuba lihatkan. Why does it hurt so bad? Wow, teman-teman, sepertinya dia harus merencanakan ini ya. Kerana dia sudah merasakan jika dia memendam, menunda-nunda kamu, ini sangat menyakiti dirinya.
Maka seperti daripada kad ini, dia mempunyai keinginan yang benar-benar ingin diwujudkan. Ketika dia menunda-nunda kerana ketidakpastian, keraguannya, kebimbangan, dia merasakan ini sangat menyakitkan dia. Why does it hurt so bad? Pada waktu yang sama teman-teman ya, dia juga merasakan menunda-nunda kamu ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Seperti Five of Swords tadi ya, sesuatu yang mengecewakan kamu dan mengecewakan dia. The truth is, I'm shy and my action speak differently than my heart. Wow, sebenarnya teman-teman, beberapa di antara dia bukan saja keras kepala, tetapi cenderung agak pemalu. Kebenarannya, dia adalah seorang pemalu yang agak malu, mungkin agak minder ya. Maka aksinya seperti berbicara dengan berbeda sekali ya daripada tindakan keinginan di hatinya. Aksinya berbeda dengan harapan si dia, dengan sesuatu yang dia ingin wujudkan di hatinya. Maka orang ini bertindak bercanggah dengan hatinya kerana dia seorang yang minder dan pemalu ya. Mungkin beberapa di antara dia ini malu atau merasa minder dengan kamu. Maka melakukan aksi yang tidak sesuai dengan keinginan di hatinya. Kita lihat dua kad yang terbuka di sini. I feel so guilty. Please stop treating me so kindly. Walaupun dia merencanakan ini ya, ada rasa bersalah dari hatinya. Dia merasakan kamu melayan dia dengan cukup baik dan dia ada rasa bersalah, penyesalan daripada pihak si dia. We both know what we must do. Wow, di sini dia seperti menerapkan ya, kalian berdua menyedari apa yang perlu dilakukan. Nah, ini tertakluk kepada hubungan kamu. Apakah ini hubungan diam-diam, hubungan sembunyi, ataupun cinta terlarang? We both knows what we must do. Kita berdua ketahui ya dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Orang ini seperti menghantar signal kepada kamu ya, sebelum dia datang mengabari kamu dengan kabar-kabar yang mengejutkan ini. Seolah-olah dia ingin kamu ketahui teman-teman ya, apa yang perlu disiap sediakan. I have never wanted anyone so badly like I want you. Ini bottom of the deck. Saya tidak pernah menginginkan seorang sekuat ini. Nah, maksudnya apa teman-teman? Kamu adalah orang yang dia inginkan. Dia ingin memanifestasikan kamu sebagai soulmate-nya. Calling in your soulmate. Dia tidak mahu orang lain. Walaupun dia pergi ya, meninggalkan kamu, apapun itu ya. I have never wanted anyone so badly like I want you. Ini mungkin juga dorongan yang membuatkan dia memilih untuk berundur. Kerana dia sedar perasaan yang dia miliki untuk kamu begitu kuat sekali. Kamu adalah orang yang dia inginkan, bukan orang lain. Mungkin ini menakutkan dia sehingga dia terpaksa berundur. Nah, ini adalah message ataupun pesanan yang ingin dia beritahu kamu sebelum dia hadir dengan kejutan-kejutan ini. Kita lihatkan teman-teman ya, apakah initial yang bakal hadir dalam readingan hari ini. Saya hanya mengambil segenggam sahaja teman-teman ya. Di sini ada huruf R, ada huruf Q, R Romeo, Q Quebec, X X-ray, ada huruf W, huruf S Sierra, P Papa, D Delta, Z Zulu, Y Yankee, F Foxtrot, dan akhir sekali ada huruf B di sini. Saya ulangi teman-teman ya. Y R Q X W, S P D, Z F B. Baik teman-teman, ini saja initial yang saya buka hari ini ya untuk pembacaan kali ini. Berita yang mengejutkan dari si dia yang jauh di mata, dekat di hati. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan saya sedikit semangat serta dorongan dengan mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teguhkan kepercayaan dan keimananmu. Keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.